Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI yang akan membahas ceramah agama tentang spesial Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai acara kita pada siang hari ini untuk mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah ala hazihi niyya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi bi barakatil Al-Fatihah. Dan kami himbau kepada sahabat Irma sekalian, jika ada yang ingin bertanya, untuk yang ikhwan kami persilakan untuk mengangkat tangan, dan yang akhwat kami persilakan untuk menulisnya di kertas lembar. Baik sahabat Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan bersama-sama dengan khusyuk dan tawaduk ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak lesunian ini, entang lagi sudah siang. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal istiqamati ila dharwatil izzi wa sa'adah wa yukhriju biha minadh dhulumati ilan nuri bi'ithnihi subhanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nasaba lana ma'alimal hidayah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mujtabahu wa mustafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, irma-irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan, terutama nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan melangkahkan kaki kita dari rumah pergi ke masjid yang insyaallah penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kita, Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, dan semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, berikan kita hidayah taufik sampai akhirnya Allah wa taala meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam. Siapa lagi kalau bukan Nabi agung kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca pada siang hari yang mulia ini menjadi musabab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku irma-irmawati yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berada di bulan Februari ya. Di bulan Februari, tepatnya bulan Rajab. Bulan Rajab ini dikenal dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikenal dengan bulan Allah,
Setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dikenal dengan syahri, bulannya Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barulah ke bulan Ramadan, dikenal dengan syahru ummatinya, umat Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab ini juga dikenal dengan syahrut taubah, bulan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bagusnya bulan untuk bertaubat bulan Rajab inilah. Di antara kita yang mungkin kemarin masih ninggalkan solat, bertaubatlah di bulan Rajab. Niatkan dalam hati sampai mati tak tinggal solat. Mungkin di antara kita ada yang makan haram sebelum bulan Rajab. Masuk bulan Rajab ini bertaubat kepada Allah untuk tidak lagi makan haram. Sebelum bulan Rajab mungkin ada yang durhaka dengan wong tuanya, ngomong kasar dengan wong tuanya. Minta ampunlah di bulan Rajab. InsyaAllah bulan yang mulia ini memberi ampunan bagi orang-orang yang bertaubat. Hanya taubat itu kawan-kawan, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, tidak nak nunggu bulan Rajab. Bulan apa be jadi. Tapi mumpung bulan Rajab, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah di antara kita ini ada yang ngomong, Ustaz, aku tak katik dosa, sesungguhnya dialah yang paling banyak dosa. Maka semua kita ini pendosa. Di antara amalan di bulan Rajab yang dianjurkan yakni banyak-banyak istighfar. Kita dianjurkan istighfar itu minimal 3 kali selepas solat. Itu minimal. Nak di bulan Rajab atau di luar bulan Rajab. 3 kali selepas zuhur, 3 kali selepas asar, 3 kali selepas maghrib, 3 kali selepas isya, 3 kali selepas subuh. Hikmahnya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak mandang solat kita, tak bakalan diterima solat kita. Karena solat kita tidak hadir kadang hati kita. Sementara orang-orang yang dekat dengan Allah berpendapat, solat yang diterima oleh Allah adalah solat yang hatinya hadir. Kita bukan Allah yang hadir di hati kita. Dunia hadir kalau di hati kita. Takbir datang kalau dunia tu. Allahu Akbar. Caknya kunci motor aku tadi tinggal itu. Ai jelah ni. Dunia hadir gitu. Allahu Akbar. Manalah simpanan duit 5.000 tadi. Caknya di bawah bantal. Ai bukan. Itu gitu. Maka dengan istighfar 3 kali tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang istighfar kita tu, sehingga Allah terima solat kita. Dan orang-orang yang banyak istighfar, insyaAllah di akhir hayatnya diberikan kemuliaan, pacak beristighfar. Tidak seluruh hamba Allah pas akhir hayatnya pacak mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Tidak. Hanya hamba Allah tertentu yang pacak mengucapkan istighfar sebelum akhir hayatnya. Dalam tafsir Jalalain itu dijelaskan, orang-orang yang sebelum mati dia pacak bertaubat, pacak mengucapkan kalimat istighfar. Mati, kaget di akhirat, Allah kasih kedua kakinya ni cahaya. Seperti ada senter di duan kakinya ni. Cuma wallahu alam, tak usah kita gambar ke. Kalau dalam bahasa tafsir ini cahaya. Di kaki-kakinya ni ada cahaya. Ketika melewati jembatan Sirat, orang tersebut berjalan sesuai cahaya tersebut. Sampai dia selamat ke haudin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita istighfar 3 kali selepas solat, Allah mudahkan lisan kita di akhir hayat pacak mengucapkan kalimat Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadirin adik-adikku Irma-Irmawati yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab ini juga dikenal dengan bulan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang ngomong Nabi itu Isra bulan Ramadan. Tapi pendapat yang paling kuat Nabi Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Maka di Indonesia kebanyakan kita memperingati Isra wal Mi'raj ini tanggal 27 Rajab atau bulan Rajab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Isra wal Mi'raj itu kurang lebih setahun sebelum hijrah ke Madinah. Ada yang ngomong 16 bulan sebelum hijrah ke Madinah. Tepatnya umur Nabi 51,9 bulan. Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ikut berjalan juga. Tapi hakikatnya bukan Nabi yang memperjalankan. Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hari ini bahas siko ayat di surah Al-Isra ayat pertama. Surah Al-Isra ini surah Makkiyah. Ngapa dinamakan Makkiyah? Karena ayat-ayatnya banyak turun di kota Mekah. Ciri ayat turun banyak di kota Mekah atau ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah ada ayat yang turun, maka ayat itu dinamakan ayat Makkiyah. Setelah Nabi hijrah dimanapun tempatnya, maka ayat itu dinamakan ayat Madaniyah. Nabi SAW sebelum hijrah turunlah ayat ini di surah Al-Isra ayat pertama. Apa ayatnya? Allah membukanya dengan kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ciri ayat-ayat Makkiyah ini kebanyakan menjelaskan keimanan. Maka ayat surah Al-Isra ini membahas tentang keimanan. Semoga tidak kita keluar dari majelis ini, Allah tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini dibuka dengan kata subhanah, ay tanzihi. Allah menunjukkan bahwa Allah itu maha suci, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Kita dianjurkan ketika melihat hal yang takjub, baca subhanallah. Ada misalkan budak kecil, ukuran kita tidak masuk akal, umur 5 tahun, hafal Quran 30 juz. Kita umur 30 tahun, juz 30 dah hafal kadang kan? Ini 5 tahun, hafal Quran 30 juz. Disoali dari depan dia baca jawab, disoali dari belakang dia baca jawab, disoali dari tengah dia baca jawab. Ini kan hal yang luar biasa, yang di luar nalar manusia. Maka ketika melihat yang itu dianjurkan mengucapkan subhanallah. Atau mohon maaf, ada wong yang pacak manjat di luar nalar manusia sebenarnya wong ini. Pacak monyet lah ini maka kita ucapkan juga subhanallah. Setiap hal yang kita jingok di luar nalar kita, maka ucapkan kata subhanallah. Maha suci Allah, artinya sabbaha yusabbihu. Para ulama mendefinisikan, meniadakan sifat-sifat yang lemah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makhluk ini lemah tak? Lemah Kita pacak berjalan, jangan nak memperjalankan wong. Kita pacak berjalan dari sini ke Pemulutan mungkin. Kalau dari sini ke Jakarta mati gitu. Malahan kita nemen istirahat karena lemah. Kita ngomong terbatas. Pacak ngomong mungkin sampai 5 jam lah. Selepas dari 5 jam habis suara kita. Karena sifat manusia ini terbatas. Kalau sifat Allah tak kata batas. Tak kata yang mustahil bagi Allah. Bagi kita ke Jakarta sekarang. Ke Jakarta itu kurang lebih 45 jam. Jam lagi. 45 menit. Dari bandara kita ke Jakarta. Ini mustahil tak? Kalau berjalan mustahil. Naik pesawat tidak mustahil untuk sekarang. Bagi Allah nak semenit lagi baca. Karena Allah yang menguasai waktu. Allah tak butuh waktu. Allah yang menciptakan waktu. Maka kalau kita ukur dengan waktu dulu, peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis, umumnya
itu naik unta 40 hari 40 malam atau 30 hari 30 malam umumnya. Tapi bagi Allah tidak mustahil memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa tidak nyampe semalam suntuk. Tak nyampe semalam suntuk, tak mustahil. Ngapo? Subhanallah. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang melemahkan Allah sebagai Khalik, Tuhan alam semesta ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, boleh saya gambarkan seperti ini. Tahu budak kecil? Budak kecil tahu tak? Yang umur setahun baru pacak jalan. Kalau dia berjalan dari situ sampai ke situ, berapa lama lah dia berjalan waktunya? Kurang lebih. Anggaplah 20 menit. Karena budak kecil itu berjalan nyampak. Nah itu kan? Nah ini umumnya. Umumnya budak kecil itu. Tahu-tahu ada budak kecil berjalan. Dari situ ke situ. Baknya datang. Bapaknya nih atlet lari. Atlet lah lari. Diangkatnya anaknya tadi. Berjalan bapaknya ke situ. Nyampe tak 20 menit? Semenit kalau tak nyampe. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi yang berjalan ini memang Nabi Muhammad. Bergerak, ruh dan jasad Nabi Muhammad bergerak. Tapi yang memperjalankan bukan Nabi Muhammad. Yakni Tuhannya Nabi Muhammad. Tuhannya alam semesta. Tuhannya kita galo-galo. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Ini Allah nak menceritakan zat Allah. Bahwa kata Allah, akulah yang memperjalankan Nabi. Bukan Nabi Muhammad. Jangan kalian mandang Muhammad. Nabi Muhammad terbatas manusia. Tapi Allah tak kata batas. Bisa dipahami Bisa dipahami ni. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Yang pada saat itu umumnya 30 sampai 40 hari. Tidak nyampe semalam suntuk. Itu berkat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selepas solat itu diajarkan tasbih, benar tak? Yang ni subhanallah, 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 subhanallah. Daiman abadan, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallah 3 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu kata para ulama, diteliti Asmaul Husna itu 33 kali menggambarkan kesempurnaan milik Allah. Subhanallah ini kan sempurna. Maha suci Allah dari sifat yang melemahkan, artinya sempurna. Allah nyiptakan manusia ini sempurna. Alis di sini, rambut di pucuk. Kalau rambut di dado, rambut di dado, alis di perut, cara hidup gitu. Benar Ini subhanallah sempurna. Bebek itu pakai paru, nyosor dia. Bebek itu pakai apa namanya tuh? Paru Ayam itu paru Bebek apa? Bebek diciptakan oleh Allah dopon. Bibirnya tuh. Karena bebek nyosor. Ayam diciptakan oleh Allah lancip. Karena ayam matuk. Kalau Allah balik, ayam dopon, bebek lancip, saro hidup bebek dengan ayam. Benerin? Maka kesempurnaan Allah itu. Kita beda pernah berpikir deh. Rambutan diciptakan Allah berbulu. Duren berduri. Kalau duren berbulu, tak lemak nyengok duren tu kalau berbulu. Kalian gambar kalau duren berbulu, tak lemak nyengok. Rambutan berduri, saro kita ngocek rambutan. Berdarah tangan kita. Maka Allah jadikan duren berduri, rambutan berbulu. Lemak kita ngocek. Duren besar, lemak meskipun berduri. Ini kesempurnaan dari Allah. Gunung, luas, besar dia. Tempatnya di dataran. Kalau seandainya gunung kecil, tak lemak nyengok. Gunung secompok main ni, mana gunung tu besar. Dan lain sebagainya. Kaki kita ni sempurna 2. Kalau 4 saro hidup kita. Kucing 4 kakinya. Kalau 2 pecah kangguru dia. Kangguru lagi ada tangannya kan.
Ini kesempurnaan dari Allah. Maka Allah maha sempurna. Kita kadang yang jingok sebagian ciptaan uji kita tidak sempurna. Tapi sesungguhnya ciptaan Allah lah paling sempurna. Pohon ada yang besar, ada yang kecil. Pohon rambutan panjang menjulang, pohon duren besar tinggi, itu kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Asmaul Husna itu diteliti oleh para ulama, 33 menggambarkan kesempurnaan Allah. 33 menggambarkan kemurahan Allah. Alhamdulillah. Kemurahan Allah. Allah Maha Pemurah. Oksigen kita tidak bayar. Banyu kita tidak bayar. Masuk PDAM yang bayar itu. Kalau tidak masuk PDAM, terserah kita nak ngambil banyu Sungai Musin. Tidak bayar, tidak. Terus udara kita tidak bayar. Apalagi yang kita tidak bayar luar biasa banyaknya. Ini kemurahan dari Allah. Yang ketiga diteliti di Asmaul Husna itu, adik-adikku Irma-Irmawati yang dimuliakan oleh Allah, 33 menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada wong selepas solat baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, berarti dia telah membaca Asmaul Husna. Kita lanjutkan ayat ini. Alladzi asra, yang diperjalankan oleh Allah, bi abdihi, yakni hambanya Allah. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adikku Irma-Irmawati yang dimuliakan oleh Allah, ngapola ayat ini bahasanya bi abdihi, bukan Muhammad. Pacak baik sebenarnya. Subhanalladzi asra bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa baik, Tapi Allah nepatkan bi abdihi, hambanya. Ini Allah nak ngangkat Nabi Muhammad. Apa? Karena bi abdihi ini sifat hamba itu tunduk dan patuh. Artinya Allah memperjalankan hambanya yang tunduk dan patuh, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa hamba yang paling tunduk dan patuh pada Allah? Nabi Muhammad. Maka di sini bi abdihi, hambaku yang tunduk dan patuh kepadaku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sering kita kenal hamba sahaya. Tahu kan hamba sahaya? Hamba sahaya itu tunduk dan patuh juga. Kepada siapa? Kepada tuannya, manusia. Mereka itu tunduk dan patuh karena terpaksa. Karena mereka hamba sahaya. Kalau tidak tunduk dan patuh disiksa, maka dia terpaksa tunduk dan patuh. Itu tunduk dan patuh dengan manusia. Tapi kalau tunduk dan patuh dengan Allah, sifatnya tidak terpaksa. Harus suka. Harus suka. Maka hamba yang benar, kalau tunduk dan patuh dengan Allah, dia bergembira. Beda tak terpaksa dengan suka? Kita kalau terpaksa minum, tak lemak minuman ini. Benar ini. Tapi kalau kita suka dengan minuman ini, lemak. Benar ini. Maka kalau ada hamba yang terpaksa solat, terpaksa zakat, tak nikmat jalaninya. Belum jadi hamba Allah yang benar-benar hamba. Tapi kalau ada hamba yang suka jalaninya. Dia solat suka, dia pergi ke masjid suka, dia baca Quran suka, itulah hamba Allah sesungguhnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya kita ni hamba Allah bukan? Secara makna seluruh manusia di dunia ni hamba Allah. Tapi belum tentu setiap manusia itu hamba Allah. Kadang mungkin ada manusia jadi hamba duit, dia patuh dan tunduk pada duit. Nyari duit tu sampai lupa solat, nyari duit sampai lupa majlis taklim, nyari duit sampai lupa baca Al-Quran. Ini bukan hamba Allah, hamba duit namanya. Ada hamba pemimpin, dia punya kepala kantornya, tunduk dan patuh luar biasa, sampai Allah ditinggalkannya. Uji pimpinannya, wahai kau mang, siapa misalkan namanya, wahai kau agung, begawe dari pagi sampai jam 1. Begawi dari pagi sampai 1. Azan zuhur tidak diperelakkan.
berarti dia bukan hamba Allah, hamba pemimpin. Ada hamba betino. Ini kalian biasanya. Tidak. Pokoknya apa yang diomongkan oleh harem tersebut nurut gitu. Nurut. Kak payo kak jemput. Siap laksanakan. Sampai lupa gitu dengan baca Quran. Kak payo kak jalan. Payo sampai lupa gitu dengan nyembah Allah. Maka ini hamba betino namanya. Kalau hamba Allah itu tunduk dan patuh karena suko, bukan karena terpaksa. Melalui momentum Isra Mi'raj ini, kita jadikan diri kita ini memang hamba sebenar-benar hamba, yakni tunduk dan patuh secara suka dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kita dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu kita terbatas, kita singkat baik tafsir ini. Lailan dijelaskan oleh Allah pada malam hari, separuhnya tak nyampe semalam, seperempat tak nyampe. Minal Masjidil Haram, dari Masjid Haram. Masjid Haram ini tempat pertama kali Allah tempatkan tempat ibadah yang memang Allah sengaja dewek pilih tempat itu, Masjidil Haram, Ka'bah. Kalau Masjidil Aqsa itu masjid yang dibangun oleh nabi-nabi untuk menyembah Allah. Kalau Masjid Nabawi itu masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad, ditempatkan oleh Nabi Muhammad di Madinah untuk menyembah Allah. Tiga-tiganya ini mulia, tapi khusus Masjidil Haram itu tempat yang dipilih dewek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Masjidil Haram. Ngapa dinamakan Masjidil Haram? Karena tak boleh di sana berbuat maksiat. Tak boleh kita di Masjidil Haram berkata rafas, fusuk, wala jidal fil hajj. Dalam Masjid Haram kita berbantah-bantahan, tak boleh. Dalam Masjidil Haram kita cerita yang tak benar, tak boleh. Haram hukumnya. Maka dinamakan Masjidil Haram. Memang khusus untuk ibadah. Kalau kaget kalian umrah atau kalian haji atau kalian ya umrah antar haji itulah, kita ke Mekah itulah tak kata yang lain, benar tak ini? Maka pas di Masjidil Haram jangan banyak bercerita dengan kawan, banyaklah bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adikku irma-irmawati yang dimuliakan oleh Allah, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini dibangun oleh para nabi. Pas nabi naik buruk itu perpindahannya cepat. Sekali ngelangkah pindah ke suatu tempat, itulah kurang lebih. Sekali ngepakkan sayap pindah ke suatu tempat, kurang lebih itu. Pas sampai di Baitul Maqdis, itu Allah turunkan seluruh nabi-nabi terdahulu. Allah kumpulkan di Baitul Maqdis. Nabi yang masih di pojok langit diturunkan oleh Allah. Sampai di Baitul Maqdis rami, luar biasa. Nabi-nabi berkumpul, datang Nabi Muhammad yang jadi imam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita pemimpin para Nabi. Bangga tak kita? Bangga. Maka kebanggaan itu jangan sampai sekedar ucapan baik, tapi harus kita ikuti apa yang diomongkan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih ada waktu sekitar berapa menit lagi? Jam berapa ada? 12 tepat. 12.16, masih agak lama berarti. Alladzi barakna haulahu, yang sekelilingnya itu kami berkahi. Maksudnya sekeliling Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah. Kalau dalam tafsir bithamar wal anhar, dengan banyaknya buah-buahan dan banyaknya sungai-sungai mengalir. Tapi bukan sekeliling itu baik. Masjidil Nyutuna, Masjid Aqsa itu diberkahi oleh Allah. Ngapo? Karena nabi-nabi banyak dari situ. Nabi Ibrahim kecil-kecil di Masjidil Aqsa. Nabi-nabi yang lain kecil-kecil di Masjidil Aqsa. Barulah pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Artinya Masjidil Aqsa ini ditunjukkan oleh Allah kemuliaannya, bahwa Masjidil Aqsa ini masjid yang mulia.
Kita doakan kita pacak berkunjung ke Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran kami. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Kebesaran Allah. Nabi dibelah, itu kebesaran Allah. Nabi dicuci pakai banyu Zam-Zam, itu kebesaran Allah. Nabi dimbekkan malaikat Jibril ilmu dan hikmah lalu dituangkan, itu kebesaran Allah. Naik buruk, buruk tu lebih kecil dibandingkan unta, lebih besar dibandingkan keledai. Nabi naik kendaraan itu kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi nyingok surga, nyingok neraka. Nabi nyingok kuburan masita. Nabi nyingok wong besar sebesar perut rumahnya. Rumahnya lagi. Perutnya sebesar rumah. Wong yang ngeriba. Nabi nyingok seperti binatang melata ada wong yang cuma ditutupi dengan sehelai kain. Itu kebesaran Allah. Itulah wong-wong yang melalaikan, tidak mengerjakan zakat. Nabi nyingok wong yang kukunya tembakau, nyobek-nyobek maka apa namanya, dagingnya dewek. Setelah lepas dimakannya dagingnya, itulah orang yang riba. Yang riba apa bahasa kitanya nih? Ngomongi wong, memfitnah dan lain sebagainya. Kalau lanang kemungkinan selamat dari ini. Ada lanang nih, mohon maaf, kita yang lanang nih di mato yang susah. Tapi kalau yang betino itu di mulut yang susah. Kita mato lanang nih, luar biasa tajamnya. Kadang kita ngadep ke depan, tahu-tahu ada piling. Itu jelaninya rupanya aduh. Padahal kita ngadep ke depan itu. Maka lanang untuk nundukkan pandangan itu diutamakan. Tapi untuk betino jago mulutnya. Karena tino tuh sisip dikit bertemu dengan dia, ngomongi wong tuh lah galak. Maka jangan galak bergaul dengan betino. Banci jadi kalian. Bergaul dengan lanang. Boleh bergaul dengan selain apa namanya lanang, bukan mahram maksudnya. Cuma ada batas-batasannya. Alhamdulillah kita di Irmani bergaul ada batasannya. Tidak katik kita yang senggol-senggol, berdua-duaan. Nauzubillahi min dzalik. Memang lemak, dosanya lemak juga. Dosanya yang tidak lemak tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka semua itu kebesaran Allah. Ditunjukkan Allah perintah yang paling besar yakni salat. Itu juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul bertemu dengan Allah, itu juga kebesaran Allah. Mak mana bentuknya? Wallahu a'lam. Yang jelas kita meyakini bahwa Rasul bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Allah tutup ayat ini dengan kata sesungguhnya dia yakni Allah samiun, maha mendengar. Maksudnya mendengar omongan wong dulu. Karena pas berita ini disebut ke, itu wong banyak yang ngomongin Nabi. Ada ngomongin Nabi gila Nabi ini. Tidak masuk akal itu. Ada yang ngomong ngigau Nabi gitu nih. Maka yang kafir jadi kafir zaman itu, yang muslim, yang maksudnya yang beriman bisa jadi kafir ada. Tapi seketika penjelasan dari Sayyidina Abu Bakar, mulai wong ragu dengan omongan Abu Jahal, mempercayai omongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tambah kuatlah iman orang-orang muslim. Maka Allah ngomong innahu samiun, sesungguhnya Allah samiun, maha mendengar apa orang omongan wong dulu tuh. Basirun, maha melihat apa yang ada di hati wong-wong terdahulu. Yang percaya wong Allah ngelihat, yang tidak percaya Allah mengelihatnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau diimplikasikan ke kita sekarang ini, Allah mendengar apa yang terucap dari kita meskipun dalam hati yang paling dalam. Allah melihat apa yang kita kerjakan. Maka jangan minta lihat dengan manusia, karena kita sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga tafsir surah Al-Isra ayat pertama ini menambah wawasan khazanah keilmuan kita tentang Isra wa Mi'raj, terutama menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan kafaratul majlis, silakan yang nak bertanya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Al Mukarram Al Ustadz Agung Kurniawan MPDI
yang telah menyampaikan ceramah agamanya tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang mendengarkan, semoga Allah jaga kita dan Allah selalu berikan kita keistiqomahan untuk terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami persilakan untuk sahabat Irma, jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan yang ikhwan untuk mengangkat tangan dan yang akhwat untuk menuliskan di kertas lembar. Silakan. Sekali lagi, jika ada yang bertanya, yang ikhwan silakan mengangkat tangan. Yang akhwat silakan menulis di kertas. Baik, jika tidak ada, kami minta kepada Al-Mukarram Al-Ustad untuk memimpin doa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, NB nambah sedikit ya. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu intinya di sholat 5 waktu. Maka jangan sampai kita ninggalkan sholat 5 waktu. Usahakan sholat di masjid, karena kita anak masjid. Insya Allah kaget kita jadi bapak masjid. Ini sekarang kita jadi anak masjid. Kaget jadi bapak masjid yang mengayomi anak-anak masjid sebelum sesudahnya kita itu. Maksudnya jadi pengurus kaget. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.